Terus yang zoomnya oh ya record ya bukan. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Bu Ranti ya di sini di SMKN 5 Jember. Sudah siap siswa-siswaku? Siswa-siswa di seluruh Indonesia. Jadi ini kita mau mulai. Silakan yang belum bergabung, bu gurunya atau teman-temannya diajak bergabung di sini. Silakan. Sebelum memulai materi hari ini, kita baca basmalah bersama agar lancar, terkendali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai persiapan wadah dan media budidaya. Untuk persiapan dan media budidaya, untuk persyaratan media dan budidaya, kita menggunakan akuarium. Nah, di sini akuarium. Akuarium nanti ada dua. Di sini akuarium yang untuk budidaya, kemudian akuarium untuk pemijahan. Nah, untuk ukuran pemijahan dan budidaya bisa dilihat lagi di chat Telegram kita kemarin ya. Untuk pemijahan biasanya tempatnya lebih kecil, sekitar 20 sentian, panjangnya lebar 15, tingginya 10, kemudian diisi air sekitar 3 cm. Nah, untuk akuarium yang pemeliharaan bisa disesuaikan dengan ukuran di sekolah. Ukuran di sekolah berapa? Nah, adik-adik di sekolah bisa menggunakan ukuran tersebut, tidak perlu membuat baru. Apabila ingin membuat baru, diserasikan biasanya ukurannya sekitar 60 40 seperti itu ya. Silakan dibuat di sekolah masing-masing. Tapi insya Allah kalau di sekolah-sekolah perikanan biasanya sudah ada akuariumnya, jadi tidak perlu membuat lagi. Kemudian juga ada akuarium fiberglass, bentuknya seperti ini. Nah, keunggulannya apa kira-kira ini ya? Tidak mudah pecah ya, tidak mudah pecah. Kemudian lebih mudah dalam merawat. Nah, ini. Jadi menggunakan akuarium fiberglass. Jadi
Depannya tetap kaca, bagian belakang agar lebih kuat diberi fiberglass. Bisa seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Nah, ini bisa dilihat di YouTube, banyak yang sudah share tentang cara pembuatannya. Begitu juga dengan ini, bisa dibeli juga di sekitar di Shopee, di Tokopedia, silakan. Kemudian untuk aksesoris akuarium, nah aksesoris akuarium di sini seperti biasa ada pompa, filter, aerator, aksesoris biasanya mau diberi tanaman, kita membuat aquascape, silakan. Ya, jadi bisa dipilih di sini kira-kira aksesoris akuariumnya apa. Namun kalau ingin akuariumnya ini khusus untuk pemijahan, tidak perlu menggunakan aksesoris tersebut. Mengapa? Bisa ditanyakan nanti di sesi selanjutnya hari Senin dengan Pak Laude. Nah, persiapan wadah. Persiapan wadah, bagaimana persiapan wadahnya? Nah, ini persiapan wadah pertama dicuci. Dicuci terlebih dahulu sampai bersih. Nah, kemudian biasanya kalau memang dia wadah baru perlu ditambahkan PK atau anti jamur sehingga akuarium tersebut aman aman digunakan, aman dipakai untuk ikan tetra tersebut. Kemudian usahakan akuarium tersebut bebas dari bibit-bibit penyakit yang seperti Ibu sebutkan tadi, bisa menggunakan PK, bisa menggunakan red blue, bisa menggunakan methylene blue, terserah siswa-siswa atau terserah guru pembimbingnya nanti mau menggunakan yang mana. Gitu ya. Nah, ini persiapan wadah sudah. Mungkin nanti ada yang ditanyakan, ini silahkan ya. Nanti diacungkan tangan atau bisa lewat chat. Nah, yang jelas akuarium tidak boleh bocor. Kemudian eh, kemudian apa namanya, pengisian air harus jauh dilakukan sebelum ikan masuk. Ya, sebelum ikan masuk air sudah harus dipersiapkan. Kalau teman-teman di perikanan pasti sudah mengetahui ya. Jadi kalau melihara ikan harus yang kita pelihara dulu ialah media. Media harus kita persiapkan dulu, entah itu 3 hari sampai 1 minggu, sehingga air benar-benar siap, bahan-bahan yang kasar bisa mengendap terlebih dahulu. Kemudian dinding akuarium juga harus bersih dari lumut, dari cendawan atau jamur. Tuh, setelah itu, nah ini ada beberapa cara akuarium diisi air. Dapat menggunakan air sumur, air mata air. Biasanya kita menghindari air PDAM kecuali air PDAM tersebut ialah air yang memang terdapat dari sumber, bukan air PDAM yang ditambah dengan klorin. Nah, itu. Sehingga umumnya orang-orang yang budidaya, orang-orang yang bergerak di budidaya ikan tidak menggunakan air PDAM. Biasanya menggunakan air yang lebih aman, air sumur, air mata air, seperti itu. Kemudian bisa diendapkan selama 3 sampai 5 hari. Kemudian air diisi sampai ketinggian 25 cm, kemudian bisa diendapkan menggunakan ditambah methylene blue, bisa ditambah garam, bisa ditambah dengan, karena kita berhubungan dengan ikan tetra yang
mengharuskan menggunakan pH yang asam, bisa ditambah dengan daun ketapang atau bisa menggunakan pohon asam. Nah, itu ada beberapa literatur yang biasanya menggunakan daun ketapang atau pohon asam. Biasanya di aquascape mengenal pohon-pohon yang bisa mengeluarkan asam tersebut, ya. Itu seperti ini. Untuk materi tenang saja, nanti Bu Ranti akan share. Jadi teman-teman di sini diperhatikan saja, kira-kira nanti apa yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Nah, ini biasanya masukkan 5 lembar daun ketapang kering, ya. Daun ketapangnya kalau bisa difermentasi dulu, jadi tidak langsung digunakan. Kenapa difermentasi? Karena dalam daun ketapang itu mengandung tanin yang tinggi. Nah, tanin tersebut bisa mengakibatkan keracunan pada ikan. Kira-kira daun ketapangnya sampai kapan, Bu? Daun ketapangnya bisa digunakan sampai airnya berwarna merah atau coklat. Nah, setelah itu bisa diangkat daun ketapangnya. Nah, kemudian dampak persiapan wadah yang tidak maksimal yaitu ikan mengalami stres, ikan tidak mau makan, ya kan? Ikan secara berangsur akan mati. Kemudian ikan akan sangat mudah terserang penyakit karena kita sudah mengenal tiga ada ini ya, apabila ikan mengalami penurunan daya tahan, maka yang seharusnya menjadi makanan ikan berbalik menyerang ikan. Maka dari itu media atau air harus dipersiapkan terlebih dahulu dengan baik. Tuh. Akhirnya bagaimana kalau ikan sakit, ikan tidak mau makan, ikan stres, maka pengendalian terhadap survival rate atau kehidupan akan sangat sulit sekali. MR-nya akan semakin tinggi atau mortalitasnya akan semakin tinggi. Nah, yang dipersiapkan ini tadi ya alat-alatnya, nanti Bu Ranti share juga. Yang jelas Bu Ranti mengingatkan, tolong setiap kegiatan, tolong setiap apa yang kalian lakukan tuliskan di laporan, kemudian buatkan videonya, kemudian masukkan ke dalam link YouTube itu, ya. Jadi jangan sampai ada satu kegiatan yang tertinggal. Jangan sampai ada satu kegiatan yang tertinggal tanpa ada dokumentasi. Sehingga setiap apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan selalu difoto dan di video, entah itu menyiapkan alat, menyiapkan media, menyiapkan wadah, tolong selalu disiapkan gitu ya. Dan berlatih menjadi YouTuber. Nah, ini berlatih menjadi YouTuber, bagaimana kalian tidak nervous di depan khalayak umum menggunakan di depan kamera itu. Nah, selain itu hari ini Bu Ranti akan sedikit membahas, jadi sekalian ada 2 materi, jadi nanti pertanyaan bisa sekalian ya. Jadi materi ketiga ialah mengenai seleksi induk. Nah, ini seleksi induk banyak sekali ditanyakan, entah itu di grup Telegram maupun di chatting WA. Bagaimana seleksi induk neon tetra? Apa yang membedakan jantan betinanya? Ya, kita lihat apa sih yang membedakan jantan betina? Apa sama seperti lele? Apa sama seperti gurame? Apa sama seperti nila atau koki atau koi? Nah, kita lihat. Karena ikan yang sangat kecil sekali, tuh ya, ikan yang sangat kecil sekali, maka kita bisa membedakannya lewat ini. Nah,
Kira-kira apa perbedaan female dan male? Female artinya yang betina, male artinya yang jantan. Nah, female lebih besar, yang male lebih kurus. Kemudian karena dia besar seperti ini, garis horizontal birunya dia agak sedikit melengkung daripada jantan. Itu ya. Nah, untuk seleksinya, nah lihat seperti ini. Untuk warnanya kedua-duanya cerah. Hanya kalau memang betina yang dia sedang ada telur, biasanya dia agak sedikit kurang cerah. Warna keperak-perakannya itu yang muncul kalau dia sedang ada telurnya. Kemudian kesehatan, kalau bisa semua dalam keadaan baik, tidak cacat atau tidak sakit. Bentuk tubuh, kalau jantan tadi dilihat di atas dia lebih ramping ya kan. Kemudian yang betina perutnya lebih besar, badannya juga jauh lebih besar daripada jantan. Hampir sama seperti lele ya. Kalau lele kan eh kalau jantan dia lebih kurus, memanjang, tapi kalau betina dia perutnya membesar, kemudian ukurannya juga lebih besar. Nah, ini garis horizontal neon yang berwarna biru itu tadi. Kalau jantan dia lurus, kalau betina dia agak bengkok sedikit. Beratnya sekitar 3,5 sampai 4 gram. Kemudian umur lebih besar dari 4 bulan. Maka dari itu perkiraan Buranti, kalau misal teman-teman di daerah sudah punya ukuran L atau M, silakan dipelihara karena ikan ini sebenarnya katanya mudah. Cuma kalau dia berasal dari daerah lain, dia akan sangat mudah stres. Kemudian kalau dia mudah stres, maka seperti yang dijelaskan di depan, survival rate-nya akan sangat susah dikendalikan, sehingga akan meningkatkan MR atau mortality rate-nya gitu. Jadi kalau sudah memiliki ikan neon ukuran M atau L, silakan dipelihara sampai dia menjadi calon indukan. Bagaimana cara melihat calon indukan? Ini tadi di atas, dia perutnya membesar, kemudian gerakannya juga tidak terlalu lincah untuk betina, panjang tubuhnya sekitar 2,9 sampai 3,0 atau biasanya 2,7 2,8 dia sudah bisa menjadi calon induk. Kalau di orang-orang ikan hias biasanya ini ukuran L XL. Itu kalau mencari seperti itu. Nah, persiapan induk Buranti sarankan, di literatur sarankan gunakan pakan alami sehingga dia lebih cepat menjadi calon indukan. Bisa menggunakan cacing sutra, bisa menggunakan Daphnia moina seperti ini ya kan. Kemudian feses yang dikeluarkan juga tidak terlalu mengotori akuarium. Kemudian di pertemuan kemarin bisa tidak diberi jentik nyamuk, bisa, tapi pada ukuran indukan. Tapi kalau ukuran benih atau ukuran S, M, biasanya bukaan mulut tidak cukup. Nah, ini fungsi kalau misal ingin diberikan jentik nyamuk yaitu pada ukuran L atau XL gitu ya. Jadi ukurannya sudah besar, bukaan mulutnya juga sudah besar. Nah, pakan yang diberikan secara ad libitum atau sekenyang-kenyangnya, bisa 2 kali sehari, atau kita berikan tempat atau wadah tersendiri bagi ikan tersebut. Jadi kita masukkan cacing sutra di situ. Jadi ikan tinggal makan apabila dia merasa lapar. Gitu. Jadi tidak perlu diberi pada saat jamnya.
Itu bisa seperti itu untuk mempercepat kematangan gonad pada sang betina. Nah, yang menjadi catatan penting ialah cacing sutra dan pakan alami yang lain sebelum diberikan kepada ikan perlu diberikan metilen blue atau diberikan obat sehingga pada saat diberikan kepada ikan tidak menimbulkan racun atau keracunan pada ikan tersebut dan tidak merusak perairan yang sudah kita setting sebelumnya. Itu ya. Nah, timbulnya penyakit. Nah, nanti adik-adik atau bu guru, pak gurunya mungkin akan menemui ikan tetra yang sakit seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, saran saya lebih baik dibuang ya. Lebih baik dibuang karena ini akan sangat mempengaruhi teman-temannya sendiri. Maka ini akan membunuh satu akuarium. Jadi kalau ada satu ikan tersebut tidak perlu disayang, wes langsung dibuang saja daripada mati satu kolam atau satu akuarium tuh. Itu saran ibu. Daripada ikan yang kalian pelihara semua mati. Ya itu. Atau tidak, kalau memang kalian sayang, lebih baik dikarantina, diobati. Kalau mati ya memang sudah sewajarnya mati karena sudah biasanya jamur bakteri sudah masuk ke dalam insang, masuk ke dalam perut, memerah, udah pasti mati sudah. Nggak masalah, nggak apa-apa. Ikannya murah kok ya, cuma 1.000 sampai 4.000. Nah kalau koi, nah itu baru harus sampai sembuh, dikarantina tuh. Nah ini ciri-ciri penyakitnya ya, timbul bintik putih dan sebagainya seperti ini. Nah yang biasanya yang muncul ya itu tadi putih-putih ini berbentuk jamur biasanya ya, saproleknia, kemudian neon tetra disease. Kalau sudah seperti ini penyakitnya melalui spora. Nah, terbawa oleh pakan hidup terutama cacing sutra. Nah, ini yang Buranti ingatkan tadi. Jadi jangan sampai kita menginginkan ikan tersebut cepat mijah, tapi pemberian cacing sutra kita salah. Cacing sutra tersebut kalau tidak kalian pelihara dari awal, maka cacing sutra tersebut bisa jadi merupakan penyalur penyakit ya, media penyakit bagi ikan yang kita pelihara. Nah, ini sangat-sangat berbahaya sekali sehingga sebelum cacing sutra diberikan, gunakan obat-obat yang sudah Ibu sebutkan di atas. Bisa menggunakan metilen blue, bisa menggunakan garam. Itu ya. Jadi jangan sampai kita kecolongan karena pakan alaminya kita tidak bersih atau kurang bersih. Nah, ini ciri-cirinya gimana sih gejalanya? Warna ikan memucat disertai hilang garis merah, berarti sudah pucat sekali ya. Karena garis merah itu sebenarnya sangat kuat sekali, dominan. Kemudian apabila sampai ini kehilangan warna merah, timbul bercak putih di bawah kulit. Nah, kalau sudah seperti malas, lesu, sulit berenang, dia akhirnya istilahnya kalau bahasa Jawanya megap-megap ya, megap-megap atau kehabisan nafas, dan dia akan berada di permukaan air gitu. Nah, kalau sudah malas makan pasti gabungannya turun berat badan, imunitas dia menurun. Jadi apapun yang ada di kolam, entah itu cacing sutra, entah itu kutu air, dia dengan sangat mudah mempengaruhi ikan tersebut sehingga ikan tersebut bisa mati. Nah, caranya pengobatannya tadi dipisahkan. Jadi harus dilihat ada satu ikan sakit langsung dipisahkan, diisolasi, kemudian akuarium yang awal juga diberi obat juga, jangan lupa. Siapa tahu sudah nyebar kemana-mana. Jadi akuarium awal diberi, ikan yang sudah kita karantina juga kita beri obat sudah. Tuh. Ada bermacam-macam obat, ada tiampenicol, ada PK.
karena kita tidak di dalam dunia ikan konsumsi, kita bisa menggunakan PK ya. Tapi kalau kita di dunia ikan konsumsi, kita tidak bisa menggunakan PK karena itu dilarang menggunakan PK kalau di ikan konsumsi. Tuh. Nah, ini ada ininya. Kira-kira dari sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ini Esa Fitri ya. Silakan Esa Fitri yang ingin bertanya, atau di chat mungkin ya, di chat. Silakan Mbak Esa Fitri kalau ingin bertanya. Esa Fitri dan Umi Saadah, Bu Umi Saadah, ini gurunya ini Bu Umi Saadah. Dulu jadi rebutan ini Esa Fitrinya. Atau Bu Umi dulu mungkin ya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi gimana? Oke. Iya, silakan. Lebih keras, Bu. Mohon maaf. Oke. Iya. Alhamdulillah ya. Oh gitu, nggih. Muwati dua. Nggih. Nggih. ML ya. Nggih. 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 Betul. Cacing sutra, nggih. Oh ya, tepung udang Bu ya. Nggih. Nggih. Nggih, nggih. Oh nggih. Nggih. Nggih, betul. Nggih. Nggih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas pertanyaannya Bu Umi Saada. Terima kasih atas siswa-siswanya yang dari akuntansi ya, belajar perikanan. Wah, saya appreciate sekali. Terima kasih. Jadi untuk mengetahui ukuran S, M, L, XL, jadi dari ukuran panjangnya Bu biasanya. Ukuran S biasanya sekitar 1,2 sampai 1,5. Ukuran M biasanya 1,5 ke 1,8. Ukuran L 1,8 sampai ke 2,2. Nah, ukuran XL biasanya 2,8an, Bu.
2,6 ke 2,8 itu ukuran XL. Nah, biasanya untuk dijadikan indukan itu biasanya ukuran L, XL itu sudah bisa, Bu. L, XL sudah bisa. Yang penting pada saat Ibu lihat perutnya, perut si betina dia sudah membesar gitu. Kemudian kenapa kok mati? Satu, Ibu cek dulu sumber airnya. Sumber air yang digunakan apa sudah benar, Bu? Ibu sudah mengecek sumber airnya. Yang kedua, akuarium. Betul. Yang ketiga, ikan sebelumnya berada di mana, kemudian pada saat packing ikan sudah dalam keadaan sakit atau tidak. Masalahnya kalau ikan pada saat packing sudah dalam keadaan sakit, berarti ikan tersebut sudah membawa penyakit, Bu, ke akuarium. Nah, kalau sudah mati dua, Bu, biasanya ya kita tidak mendoakan, Bu, ya. Biasanya akan rentetan. Kalau memang tidak ditangani dengan tepat. Sehingga ikan tersebut lebih baik langsung diobati menggunakan methylene blue. Begitu, Bu. Jadi dikurangi airnya, methylene blue diberikan aerator. Itu atau tidak di akuariumnya disendirikan, ada akuarium lagi, diisi ikan lagi yang baru dan dari sumber ikan yang baru gitu, Bu. Jadi mungkin yang dari di tempat penjual ikannya dia sudah sakit, karena biasanya kalau Ibu beli neon tetra di sekitar rumah saja, masuk ke akuarium Ibu, airnya tidak terlalu ekstrim, artinya air tidak baru, airnya sudah lama, insya Allah pasti bisa bertahan hidup, Bu. Tapi kalau air tersebut baru, apalagi itu dari PDAM, biasanya memang langsung mati karena kaget kualitas airnya itu tadi. Kemudian apa ya pertanyaannya lagi tadi? eh apa lagi, Bu, ya? Itu kemudian untuk ukuran sudah, kematian sudah. Apa lagi, Bu, ya kira-kira tadi? Anu, Bu, suaranya masih kecil sekali. Kalau untuk pemijahan, Bu, tadi saya dengar ada telur itu ya. Untuk pemijahan nanti Ibu akan belajar lebih detail di Pak Laude. Nah, saya menyiapkan tentang indukan saja, Bu, agar nanti tidak tercampur di Pak Laudenya. Gitu. Jadi biar saya sekat sampai ke indukan. Bagaimana menyiapkan indukan yang baik, wadahnya yang benar seperti itu. Dan Pak Laude juga mengingatkan kemarin kalau bisa Bapak Ibu di sini, siswa-siswa di sini sudah mengikuti grup ikan hias yang ada di Facebook atau ada di Instagram atau di website, sehingga ada marketplace yang bisa bisa ini ya, informasi-informasi penjual neon tetra, kemudian penjualnya bisa diketahui dari marketplace tersebut gitu, Ibu. Nggih, Bu Saada. Halo. Mungkin itu, Bu, ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Waalaikumsalam. Iya. Untuk fermentasi ketapang, biasanya ketapang itu dicuci bersih, kemudian didiamkan selama 3 sampai 1 minggu, dicuci lagi baru digunakan, Mas. Banyak tutorialnya di YouTube banyak. Biasanya kan ketapang ya ikan cupang pakai, ikan-ikan hias seperti cupang, tetra itu banyak menggunakan itu. Kan sekarang kan lagi in cupang ya. Cupang juga lagi in. Itu bisa dicek di situ bagaimana cara fermentasi ketapang. Biasanya mereka menggunakan ketapang laut. Itu kalau dekat daerah laut silahkan beli di situ. Bisa ngambil dari pohon situ. Ada lagi? Oh iya, sama-sama. Mungkin ada lagi pertanyaan dari
Iya, Waalaikumsalam Bu Yuli. Gimana Bu Yuli? Nggih. Iya betul. Kalau tidak terlalu banyak tidak perlu dilaporkan Bu, tapi kalau itu masuk jurnal kita sendiri. Artinya pada saat apa ikan itu sakit, pada saat air apa ikan itu sakit, sehingga bisa menjadi catatan kita pada saat kita nanti budidaya lagi Bu. Yang kadang catatan-catatan tersebut betul, referensi di saran mungkin bisa dimasukkan Bu. Jadi nanti di saran artinya kan di situ kita benar-benar melakukan dan kita ketemu masalah, tapi kita bisa menyelesaikan di sana. Gitu. Itu bisa jadi referensi Bu, bisa dimasukkan di saran. Iya, terima kasih Bu Yuli. Ya, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, waktunya kurang 15 menit lagi. Ya, iya, iya dari sekolah mana ini Mbak? Oh ya, dari SMK mana? Oh, dari Sibolga, Bu Agnes ya. Jadi untuk bagaimana selain cacing sutra dan jentik nyamuk gitu ya, bisa menggunakan Moina, Dapnia, Artemia. Silakan menggunakan tiga pakan alami tersebut. Yang penting sebelum dimasukkan ke dalam akuarium, keadaan pakan alami tersebut harus bersih. Dan kalau Artemia berarti bebas dari garam ya, dicuci bersih dulu. Gitu, iya. Ada lagi? Iya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, SMK 1 Brajikan Bondowoso, ya. Oke. Bisa atau tidak pemijahan dilakukan di akuarium 60 kali 40 gitu ya? Nah, karena ikannya kecil, Mbak, ikannya kan kecil sekali. Kalau dilakukan di situ, ikannya nanti nggak ketemu. Karena terlalu lebar. Nanti nggak mijan, nanti dia lari-lari aja. Satu, yang kedua, menurut sepengetahuan ibu, dia tidak bisa dipijakan secara massal. Dia dipijakannya secara satu per pasang. Jadi satu ekor jantan ditambah satu ekor betina gitu. Tapi nanti lihat ya, lihat penjelasan dari Pak Laude dulu ya. Kira-kira Pak Laude nanti penjelasannya bagaimana. Tapi kalau menurut Ibu seperti itu. Tapi untuk lebih dalam, untuk pemijahan bisa dibahas dengan Pak Laude. Gitu. Iya, 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 iya. Gimana apanya, Mbak? Iya. Itu itu kan masuk ke pemijahan juga. Kalau Ibu, iya. Tapi nanti kalau Pak Laude kan membahas Senin depan. Ini kayaknya peserta-peserta sudah nggak sabar nunggu tentang pemijahan ya kayaknya ya. Nah sudah pengen tentang pemijahan ikan neon. Untuk Pak Laude nanti menjelaskan sendiri. Apa sih fungsinya jantan dimasukkan dulu, betina belakangan, atau pemijahannya jam berapa, bagaimana cara memijahkannya, butuh substrat atau tidak, telurnya nempel atau tidak, bagaimana ngambil jantan dan betinanya. Nah itu nanti bisa ditanyakan hari Senin di Pak Laude, jadi jangan sampai ketinggalan di Pak Laude, oke?
Sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari SMK 6 Mojosari. Silakan, Mas. Untuk untuk pemijahan reproduksi. Nah, ini memang peserta memang sepertinya memang sudah tidak sabar ya untuk melakukan pemijahan sendiri ini ya. Ini penjelasannya nanti di Pak Laude. Nanti Bu Ranti terlalu masuk di Pak Laude nanti nggak enak ya sama Pak Laude. Jadi kita tunggu nanti penjelasan Pak Laude bagaimana. Itu ya. Untuk pemijahan kita skip saja dulu. Kita membahas tentang ikan jantan betina, persiapan wadah kayak gitu aja. Untuk pemijahan nanti bisa ditambahkan Pak Laude untuk hari Senin depan. Gitu ya. Silakan ada lagi yang selain pemijahan? Mungkin yang selain pemijahan, persiapan wadah. Waalaikumsalam. Ya, dari SMK mana, Mbak? Oh ya, iya. Gimana? Iya, betul. Seminggu ya. Ya. Digunakannya langsung dicemplung saja. Maksudnya itu digunakan pada saat betul, air yang rendaman itu digunakan pada saat dia ada benih atau ikan barusan datang atau pada saat pemeliharaan itu bisa digunakan karena bisa mengurangi tingkat stres pada ikan juga. Jadi ikan apa air sudah mulai keruh bisa diangkat. Gimana? Dosisnya tadi Ibu sudah sebutkan 5 lembar. Jadi kalau sudah 5 lembar merah bisa langsung diambil. Kadang kan daun di daerah Prajekan, daerah Jember itu beda. Nah, kalau dosis di daerah Jember dan Depok mungkin 5. Di Prajekan mungkin 3 sudah merah, cukup 3. Karena kan airnya sekitar kalau ukuran 60 kali 40 30 cm ketinggian. Kalau iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Dari SMK mana? Oh iya, Muhammadiyah Selawi. Silakan, Mbak. Ya. Suaranya kurang jelas, Mbak. Mbaknya lagi pakai masker. Dilepas sebentar, terus di ini. Nah, cantik. Coba diulangi lagi pertanyaannya. Iya. Hmm. Oh gitu. Iya. Itu ya Mbak Dina itu aja ya. Oke. Bagaimana setelah karantina? Setelah karantina bisa digunakan obat-obat yang dibawa ini tadi. Nah, pakai tiampenicol, pakai red. Nah, red all ini biasanya yang warna biru itu Mbak ya. Bisa digunakan ini atau bisa menggunakan daun ketapang ditambah garam.
gitu. Sampai ikan tersebut sembuh, kalau bisa dipuasakan. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup itu ya pertanyaannya, atau satu lagi terakhir, setelah itu kita tutup. Karena sampai jam 10 kurang 5 menit lagi. Kalau tidak ada saya, oh ya, silakan. Iya, digabung dengan ikan lainnya bisa, Mbak. Karena ikan ini kalau kita lihat materi yang sebelumnya, ikan neon tetra ini karakternya tenang, kemudian tidak mengusik ikan lainnya, sehingga bisa digabung dengan ikan lainnya. Jadi jawabannya bisa. Sama-sama. Jadi mungkin itu pertanyaan terakhir ya. Terima kasih Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, siswa-siswaku yang hebat. Terima kasih telah mengikuti materi tentang pemilihan jantan betina, kemudian persiapan wadah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan yang Ibu tidak sengaja maupun disengaja. Berhenti akhiri. Kembali lagi hari Senin dengan Pak Laude tentang pemijahan. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih. Semangat selalu, semangat selalu.